Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tani PSP. Nah, hari ini kita mau perollingan pestisida lagi. Kalau kemarin itu yang nyerang lahan ini kutu-kutuan, nah sekarang udah gantian ulat pula yang masuk, yang nyerang kayak gitu. Jadi karena ulat-ulat ini aktifnya malam, jadi kita nyemprotnya tuh nanti agak gelap, mungkin sehabis maghrib baru mulai kita nyemprot. Pestisida yang kita gunakan itu nanti pestisida yang kontak gitu. Kalau untuk pertumbuhan cabai kita ya normal aja seperti ini. Itu juga teman-teman lagi prepare untuk nyemprotnya. Nanti pestisida apa yang saya gunakan untuk mengatasi ulat ini ya. Nanti akan saya jelaskan juga pestisidanya apa, terus nyemprotnya gimana, terus ulatnya tuh gimana, apa aja yang diserang ulat itu nanti akan saya tunjukkan. Karena dalam satu ulat ini dia predator lah gitu. Dia bisa menyerang pucuk, menyerang daun, menyerang bunga, sekaligus menyerang buah gitu. Bukan ulat buah, tapi ulat-ulat gitu. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nah, ini seperti biasa kita ambil wadah terpisah dulu untuk nge-mix atau ngaduk insektisidanya, baru dicampur dalam drum. Soalnya pestisida yang kita gunakan itu formulasi pestisidanya itu SC kan suspension konsentrat tuh, jadi dia mudah cair tapi ada partikel padat, makanya harus agak diaduk sama kayak Pegasus ya. Nah, sama kayak Pegasus, makanya harus kita larutin dulu di wadah berbeda, baru kita masukin dalam drum. Itu pestisida yang kita gunakan tuh Prevaton. Prevaton. Itu kenapa langsung dituangin? Karena memang dosisnya itu kita gunain 1 botol Prevaton ini untuk 1 drum air. Gitu. Itu sudah dibagi-bagi kemarin, sudah dihitung. Nanti Prevaton ini bahan aktifnya apa nanti saya jelasin, nunggu kemasannya selesai, saya mau pinjam kemasannya. Hari ini kita nyemprot masih pakai mesin steam, jadi kita sudah jalan 2 gun, 1 gun selang ini, 1 gun lagi pakai selang yang satu lagi. Jadi karena pohon cabai ini sudah mulai besar, makanya penyemprotannya itu harus tembus. Karena ulat-ulatnya itu bukan cuma ada dalam buah, di bawah-bawah daun ini pun dia sudah mulai bersarang. Gitu loh. Jadi kalau saya di sini ya mungkin ngatasi kutu kebul, kutu trip, tungau itu saya nggak begitu pusing. Tapi kalau udah ngatasi ulat ini repot gitu loh. Soalnya dia nyerang buah bisa rusak. Ini masih tahap ulat-ulatan, belum nanti jamur. Mana botolnya? Pinjam dulu. Mau diliatin dulu botolnya. Itu yang masih diisi. Ini insektisidanya. Sebentar ya. Jadi insektisida yang kita pakai hari itu ini. Yang insektisidanya mereknya itu dari Prevaton ya. Insektisida Prevaton tuh. Nah, insektisida Prevaton ini adalah insektisida yang kerjanya itu kontak, lambung, dan saraf gitu loh. Bahan aktifnya itu klorantraniloprol gitu. Agak susah memang. Klorantraniloprol atau insektisida dengan suspens 50 SC gitu, suspension konsentrat. Jadi dia ini sama kayak Pegasus, suspensi cair yang mudah larut dalam air, terus partikel, tapi di dalamnya itu terdapat partikel padat yang agak susah cair. Gitu, makanya dia harus sering-sering diaduk. Kemarin kan di video saya sebelumnya waktu di pestisida Pegasus itu pencegahan kutu-kutuan tuh sudah saya jelaskan juga apa itu SC. Nah, insektisida Prevaton ini terdapat dalam golongan yang nomor cara kerjanya itu 28, terdapat dalam golongan golongan apa dan? Dia apa? Dalam golongan diamida. Terdapat dalam golongan diamida. Nah, di dalam golongan diamida itu ada bahan aktif yang terdapat dalam produk Prevaton ini, itu tadi. Nah, diamida ini ya, golongan diamida ini cara kerjanya itu simpelnya gini, dia itu lebihnya dia bisa menimbulkan kontraksi dan menyebabkan kelumpuhan terhadap
OPT seperti itu. Jadi sama, lebih kurang sama seperti golongan avermectin atau bahan aktif abamectin atau emamectin benzoat seperti itu. Nah, nanti insektisida ini tetap kita rolling karena hari ini beberapa hari ini sudah kita lihat di lahan ya. Sudah kita lihat di lahan kita ini sudah mulai tinggi serangan ulat-ulat ya. Makanya kita coba dulu pakai Prevaton. Nanti ini akan kita rolling juga menggunakan insektisida lainnya. Hari ini kita menggunakan satu insektisida yaitu Prevaton. Ini dia. Prevaton insektisida kontak, lambung dan sarap gitu. Kita nggak campur dengan insektisida lainnya. Kita jalan single karena serangga di lahan kita ini jelas gitu. Serangga pula ulatnya itu ada ulat geraya dan ada ulat penggerek buah gitu loh. Nanti ulatnya seperti apa? Kalau sudah agak gelap sedikit, dia sudah mulai keluar, saya tunjukin tuh ulatnya apa. Dia makan di bagian mana aja. Karena jangan salah juga, terkadang kita gini, ngelihat tanaman cabai kita itu sudah bolong, sudah ada bolong-bolongnya, kita mikirnya itu kena lalat buah aja. Bukan lalat buah aja loh. Gitu. Coba deh sesekali diperhatiin malam-malam. Karena ulat-ulat ini kayak ulat geraya, ulat penggerek buah, penggerek pucuk, penggerek daun ini, mereka itu bisa menyebabkan bunga-bunga pada tanaman cabai ini rontok. Makanya harus cepat kita atasi dengan insektisida yang cara kerjanya kontak gitu. Karena dia harus disemprot, paling tidak ulatnya harus mati gitu deh. Itu lagi di mix. Lagi di mix. Nah, ini ulatnya ada nih. Ini ulatnya dia. Nah, mati dah tuh. Udah mati. Nah, jadi tadi sudah dicoba ya insektisida Prevaton ini yang sudah di mix, diberikan pada ulat ini. Diberikan ini ulatnya, yang nyatanya mati. Ya harapan kita sih yang ada di pohon-pohon cabai ini juga bisa mati. Gitu. Tuh masih ngetes tuh. Nah, terlupa saya. Insektisida Prevaton ini ya, kalau untuk dosis pemakaiannya tuh ya, teman-teman bisa lihat di kemasannya. Kalau untuk ulat geraya itu dosisnya 1 sampai 1,5 mili per liter. Kalau untuk penggerek buah 2 mili per liter. Jadi kita gunakan hari ini itu 2 mili per liter. Kenapa? Kita fokusnya itu ke ulat penggerek buahnya gitu. Karena kalau sudah 2 mili otomatis ulat penggerek buahnya mati dan juga ulat gerayanya mati. Karena ulat geraya di 1,5 mili aja sudah bisa diatasi. Jadi seperti itu ya kebiasaan kita di sini itu sebelum melakukan penyemprotan. Kalau serangganya itu jelas gitu kan, OPT-nya itu jelas. OPT-nya pasti kita ambil dulu, kita tes dulu gitu. Kita tes dulu apakah campuran pestisida kita tadi sudah berfungsi baik atau tidak dengan dosis-dosis tertentu gitu. Nah, ternyata di dosis 2 mili tadi ulat penggerek buah ini mati. Seperti itu. Nyemprotnya nanti malam. Ya, nanti saya coba buatkan video nyemprotnya malam. Kita lihat pada saat diaplikasikan apakah ulat-ulat ini jatuh mati apa tidak. Ini sore. Nih contohnya nih kayak gini nih. Buah-buah yang dimakannya nih. Tuh. Dia masuk dalam buah ini. Nah, terkadang yang kayak gini kan kita mikir ini lalat buah nih. Ini bukan lalat buah. Kalau lalat buah tuh nggak sebesar ini. Coba lihat lubangnya tuh. Tuh. Ini ambil ya. Mumpung masih terang. Jadi kalau lalat buah itu nggak seperti ini. Lalat buah tuh lubangnya agak sedikit kecil. Ini agak besar. Makanya nih ulat penggerek buah yang masuk. Nanti malam kita balik ke lahan lagi. Kita lihat. Karena ini pun masih ditutup dulu insektisidanya menjelang gelap gitu. Paling tidak nanti jam-jam 7 atau 8 malam baru mulai nyemprot. Jadi ya teman-teman ya, di tanaman cabai itu memang seperti itu, tidak semudah yang kita pikirkan. Tahap pertama kita terserang kutu-kutuannya habis, masuk tungau lagi, tungaunya habis, ya masuk lagi ulat kayak gitu. Nanti kalau ini musim kemarau loh gitu. Nanti pada saat musim hujan, belum lagi virusnya, belum lagi jamurnya, memang repot. Tapi yang namanya usaha kita harus selalu berikhtiar, karena saya percaya kerja keras tidak akan membohongi hasil lah gitu. Selagi kita masih percaya, masih kerja keras, tetap semangat dan tidak menyerah, insya Allah pasti ada jalannya.
Nah ini sudah mau mulai nyemprot ya, udah malam. Tuh tadi lagi menambahkan apsa atau perekatnya. Jadi saya mau ajak teman-teman ngelihat gimana sih kalau malam itu ulat-ulatnya. Di bagian mana yang banyak ulat biasanya? Bagian sana ya. Oke, saya ajak ke sana dulu untuk melihat ulat-ulatnya. Jadi sekarang ini sekitar pukul 6:30 lah, 6:30 malam. Jam 7 lagi, bentar. Jam 7. Kita mau mulai nyemprot untuk ulat-ulatnya. Ulatnya mana? Jangan mau disemprot tak timbul pula dia. Ah ini. Ini ulat penggerek pucuk nih. Dia lagi makan pucuk, nanti dia masuk ke buah nih. Ini loh. Kelihatan kan? Tuh. Ini ulatnya. Tuh kan kelihatan tuh dia lagi makan pucuk tuh. Nah ini yang mau kita semprot. Nanti ada juga yang dari buahnya, yang dia makan buah. Ini ulatnya. Ini memang agak bahaya ulatnya, ini bisa gagal panen kita kalau diserang sama ulat ini. Karena nanti bunga-bunga bisa rontok dan buah-buah yang nggak bisa dijual gitu. Tuh ada cairan di badannya manis. Kalau dilihat baik-baik ya, itu ada yang hitam-hitam itu binat, itu serangga lainnya loh. Dia lagi ngisap cairan yang terdapat di dalam ulat ini tadi. Jadi ulat ini yang mau kita semprot. Sebentar saya ambil ya. Aduh. Tuh lagi makan sekali dia. Jadi kayak gini. Ini ulatnya. Ini contoh lagi satu ya. Ada satu lagi yang kena tuh. Yang agak kecil. Kalau tadi ini agak gede, yang ini agak gede nih. Yang ini agak gede, ini agak kecil nih. Tuh di daun dia. Nih. Ini dia, kelihatan kan? Ini dia. Tuh. Nanti daun-daun ini bisa berlobang gitu. Bisa ke buah-buah. Ini yang lagi menyerang tanaman cabai saya dan teman-teman sekarang. Jadi kalau untuk pencegahan yang lebih tepat itu diambil dimusnahkan aja gitu. Ini masih kecil. Dia perkembang biakannya itu cepat ya kalau musim kemarau ini ulat-ulat ini. Cepat. Nah ini teman-teman sudah mulai mau nyemprot. Kalau pertumbuhannya sih bagus, pertumbuhan cabainya bagus. Itu sudah mulai mau melakukan penyemprotan. Nanti pada saat disemprot saya mau tunjukin ke teman-teman juga gimana. Ini kayak yang ini banyak sekali yang terkena nih. Tuh. Ini kan buah bawahnya sudah mulai ada nih. Ini kayak ini. Ini kena ulat. Ini juga terkena ulat. Kenapa saya bilang terkena ulat? Tuh lubangnya besar tuh. Ini kelihatan tuh lubangnya besar. Kalau buah nggak sebesar ini. Ini kena ulat. Nah, saya saranin juga kalau saya terkena ulat ini pencegahan yang paling tepat itu ya buah-buah yang seperti ini harus cepat dibuang. Kenapa? Di dalam buah ini terdapat telur-telur ulat-ulat tersebut. Jadi kalau kita malas kita biarin aja cuma ngandalin nyemprot aja ya. Kalau yang ulat-ulatnya ada di daun pada saat kita nyemprot bisa mati. Kalau ulatnya di dalam buah nggak bisa mati. Gitu loh. Jadi seperti itu, kita ngajarin nyemprot malam karena kita tahu ulat ini aktifnya malam dan pagi hari. Makanya kita berharap itu bisa nyemprot ulat-ulat yang ada di dalam daun. Nah, ulat-ulat yang terdapat di dalam buah yang rusak itu gimana cara membasminya? Dipetikin buah-buah yang udah rusak itu. Jangan dibiarin, dipetikin, dibuang, dibasmi, dibakar aja buah-buah yang sudah busuk tadi. Karena begini ya teman-teman ya. Saya kasih contoh lagi ya. Kalau buah-buah yang rusak tadi itu kita biarin itu bahaya loh. Nanti di dalam buah itu sudah ada telur-telur ulatnya, ya kita biarin merdeka dia. Bentar saya cariin lagi ya. Di mana yang ada itu? Ini kayak ya nih, kayak ini. Kayak pohon ini nih. Ini ada. Ada satu kayak gini. Saya mau lihat yang tanaman muda yang terserang. Yang masih belum layu. Kalau yang sudah layu kayak gini, ini udah nggak ada ulat di dalamnya. Ulatnya sudah keluar. Soalnya tadi sudah saya coba buka tuh sama teman-teman sama si Saleh kan, nggak ada. Saya mau nyari yang baru digigit dia. Ada nggak dia di dalam?
Nah, jadi begini. Ini sedikit tips ya dari saya ya. Kita bertanam cabai itu nggak melulu ngejar cabai merah gitu loh. Cabai hijau juga bisa. Karena gini, pada saat contohnya di lahan saya sekarang ini, katakanlah sudah disemprot sama insektisida ini, terus di rolling lagi sama insektisida yang lainnya, tetap nggak bisa hilang hamanya, nggak bisa hilang ulat-ulatannya gitu. Tetap nggak bisa hilang. Saya nggak maksain diri gitu loh. Bukan mau saya cabut tanamannya, enggak, saya petik hijau. Saya akan petik hijau, jadi buah-buah hijau ini yang ada di pohon sekarang itu saya petikin, jualin hijau gitu. Jadi kita lihat kondisi juga gitu. Kalau pada saat kita pengaplikasian pestisida, ulat-ulatnya mati, kita lihat dalam interval 7 hari sampai 10 hari ke depan, ulat-ulatnya mati, ya sudah dirawat terus sampai petikan merah. Tapi kalau saya sampai 10 hari ke depan sudah 2 kali atau 3 kali perollingan pestisida, ternyata ulatnya itu resistensi, kebal, nggak bisa mati, jangan ngambil risiko untuk tetap merawat, dipetik hijau aja, dijual, mending dijadiin duit ketimbang buah cabainya dimakan sama ulat. Seperti itu. Ini saran, bukan berarti terkena ulat langsung harus dipetik hijau dan langsung dijual ya. Tidak, kita tetap berusaha mencegah dulu dan membasmi dulu menggunakan pestisida atau insektisida yang memang khusus dibuat untuk membunuh ulat. Tapi kalau seandainya nggak bisa, sudah 3 kali interval nggak bisa hilang juga ulatnya, ya udah nggak usah mikir panjang, petik hijau, jual aja, seperti itu. Itu saran dari saya ya, bisa dicoba apa tidak. Kalau saya sih sama teman-teman kayak gitu, karena ada beberapa lahan juga kita yang terserang ulat kayak gini, nggak mau ngambil resiko, karena harga cabai hijau pun masih ada harganya, ya kita petik, kita jualin aja gitu. Kita nyemprotnya malam, jadi memang khusus nyemprot itu ngambil pucuk. Kita jalan hari ini 2 gun, ini 1 gun atas dan 1 gun di bawah sana. Jadi mesin apa namanya? Mesin steam kita bisa jalan 2 gun. Memang kita gunain mesin steam itu secara efektif itu pada saat tanaman ini sudah berusia 1,5 bulan sampai dengan panen. Karena daun-daunnya mulai lebat, kita butuh nyemprot pestisida yang tembus. Saya juga nggak nyarin pakai mesin steam, pakai mesin spray biasa juga bisa kok. Aduh. Tapi karena lahan saya ini banyak, jadi agak sulit kalau nggak pakai pestisida. Nah, itu diaduk terus. Kenapa dia diaduk terus? Karena tadi Perfeton itu, insektisida yang kita gunakan tuh, formulasinya tuh SC. SC, saya ingatkan kembali, suspension konsentrat, dia mudah larut, tetapi di dalamnya terdapat partikel padat yang memang harus diaduk terus biar dia nggak mendep. Itu di bawah juga lagi nyemprot. Aduh. Jadi memang lahan ini nanjak ya, agak berbukit. Jadi kalau buat videonya itu turun naik itu capek juga. Capek juga saya turun naik ke lahannya. Kemudian mana? Itu. Saya mau liatin itu yang sudah disemprot. Ini enggak? Apa namanya? Mati enggak ulatnya? Nah, ini ada yang lengket di buah seperti yang saya cari tadi. Nih, ini yang lengket di buah nih. Ini dia. Tuh. Dia lagi menggali tuh. Lagi menggali buah. Disemprot Pak Mas Adam. Tuh kan, kelihatan kan lubangnya nih. Petik aja deh. Ini saya petik ya, biar kelihatan. Tuh. Nah, nih. Itu lubangnya. Itu lubangnya kelihatan. Tuh kelihatan lubangnya kan? Itu lubangnya. Itu ulatnya. Jadi di tanaman muda gini dia ada gitu. Kalau udah tanamannya agak tua-tua sedikit, udah agak layu, itu dia nggak ada. Pintar dia. Karena cadangan makanannya banyak gitu. Nah, ini ulatnya tadi nih. Tuh yang menyerang. Jadi dia buat lubang, dia masuk buat sembunyi, tidur di dalam, makan sepuasnya, sudah habis baru dia keluar, naik lagi ke pucuk, makan pucuk lagi kayak gitu. Kalau udah malam keluar dia makan pucuk, makan daun. Kalau siang dia masuk lagi ke dalam tanaman ke dalam buah cabai, makan dulu untuk cadangan siang. Jadi dia makan siang malam. Tapi dia keluarnya malam, pintar dia. Jadi ini untuk ulat ini untuk bagi petani cabai ya, mungkin teman-teman pemula lah. Kalau untuk senior-senior itu udah biasa mungkin ngeliatin kayak gini.
untuk pemula itu hati-hati terhadap hama ini. Ini bukan ulat-ulat biasa, ulatnya luar biasa gitu loh. Luar biasanya gimana? Luar biasanya pada saat kalau dia sudah menyerang. Kalau dia sudah menyerang ini keroyokan nih, udah. Nah, saya mau cari ya ulat-ulatnya itu ya. Nah, ini ada satu ekor nih. Ini dia. Nih. Kelihatan nih kan? Ini ulatnya. Jadi kalau malam itu dia keluar untuk makan pucuk-pucuk daun seperti ini. Nanti kalau mulai agak subuh dia mulai turun tuh. Mulai turun nyari buah-buah gitu, nyari buah-buah yang kayak gini. Kayak gini nih kelihatan nih kan, ada bolongnya nih. Ya, dia agak subuh turun nyari buah-buah kayak gini, makan buah, dan siang dia sembunyi di dalam buah-buah ini. Ada sebagian siang itu sembunyi di bawah daun. Ada juga di pucuk-pucuk daun yang nggak begitu panas. Gitu loh. Jadi kalau siang tuh agak susah nyarinya karena dia berada di dalam buah. Saya nggak tahu nih kalau ini ada apa enggak. Tadi saya coba buka nggak ada isinya. Kalau ini kan udah kelihatan nih ada lubangnya. Coba saya buka ya, ada nggak ulatnya? Nggak ada. Dia makan biji berarti. Berarti sudah jelas yang dimakan dia itu biji cabainya. Karena bijinya itu nggak ada dalamnya tuh. Tuh kosong kan? Kosong. Jadi biji-biji cabai yang muda itu yang jadi favoritnya gitu loh. Enggak sih, nggak ada, dia udah keluar. Jadi kalau malam dia tuh pokoknya ulat-ulat ini kalau malam santainya tuh di atas pucuk cabai. Ini ada satu lagi, saya coba buka ya, ada nggak dia di dalam. Saya cuma mau ngeliatin ke teman-teman aja gitu. Tuh kosong. Jadi biji-biji cabai ini semuanya kosong, habis dimakan sama ulat-ulatnya tadi. Saya pun nggak ngerti dia makan untuk apa sih itu. Tuh kan? Rata-rata itu paling-paling cuma 1 inci dimakan biji-bijinya, habis itu sisanya tinggalin. Saya sih nggak masalah kalau dia mau makan, tapi makan habis semua aja deh gitu. Jangan nanggung-nanggung kayak gini kan mubazir, sayang. Separuh-separuh gitu. Jadi ulatnya tadi ini ya. Ini ulatnya tadi. Aduh, gimana dengan ini? Ini ulatnya. Tuh. Kalau kita lihat tuh badannya tuh pas-pas tuh kalau mau masuk ke dalam cabai. Tuh saya kasih masuk dia ke dalam. Jadi kayak mainan. Jadi memang ya kerja makannya kayak gitu. Jadi saya buatin video ini biar sama-sama tahu gitu loh, bahwasanya ulat ini kalau teman-teman ngelihat ulat ini di cabai ya agak hati-hati, jangan berpikir biasa aja. Kenapa? Karena contoh ya, pohon cabainya bagus, tapi buah-buahnya bolong-bolong gitu. Kalau siang hari kita tuh nggak ngelihat dia ada di pucuk-pucuk daun ini, ada mungkin 1-2 ekor aja. Tapi yang banyak kita ngelihat itu pada saat malam hari. Memang harus diperiksa full. Ada nggak dia di atas? Karena kalau kita untuk nyarinya itu agak sulit juga ya, karena gelap. Ah, ini ada dia. Tuh lagi santai. Tuh kan, betul kan saya bilang kan? Dia tuh kalau bosan makan daun, makan pucuk, makan bunga tuh putih-putih baru ini makanin dia tuh. Ini kan mulutnya nih. Ini mulutnya. Ini mulutnya nih. Ini bagian ini mulutnya. Mulutnya tuh berada di putik cabai. Tuh. Berada di putik cabai. Jadi ini salah satu juga penyebab bunga-bunga cabai kita itu rontok gitu loh. Karena yang dimakannya itu batang ininya. Tuh kalau diperhatikan batang putik yang dimakannya. Hari ini dia makan, besok sudah layu putik cabainya, terus jatuh bunga-bunganya. Kadang-kadang jangan ini juga ya, jangan kita salah juga. Terkadang kayak saya pribadinya berpikir ini bunga-bunga mulai jatuh atau mulai gugur, wah ini kurang POC-nya nih, kurang penguat buahnya nih kayak gitu. Jadi itu bukan satu faktor patokan bahwasanya bunga cabai kita ini jatuh lantaran nggak kuat
lantaran kurang kalsium, lantaran kurang fosfor, kurang kalium. Memang kurang fosfor, kurang kalium, daun nggak kuat. Tapi coba lihat faktor-faktor lainnya. Contohnya ada nggak hama, gitu. Ada nggak ulat-ulat, ya gitu. Ada nggak jamur? Karena itu berpengaruh juga. Bunga-bunga cabai ini bisa rontok, gitu loh. Bukan berarti yang kayak gini, dia rontok terkena ulat, kita semprot POC atau nutrisi-nutrisi cabai lainnya itu kita semprot, ya nggak akan bisa bertahan juga. Karena ya kita nyemprotnya nutrisi, ulat makan, hari ini makan, besok layu, terus gugur bunganya kayak gitu. Jadi ini kita sharing-sharing aja gitu ya. Untuk di tanaman cabai itu sebenarnya itu kita nggak bisa terpaku pada hanya membaca gitu. Terus membaca boleh untuk referensi, terus kayak sekarang saya buatin video gini ya, itu dia bisa dijadikan patokan, tapi hanya sekedar referensi gitu, hanya sekedar referensi. Untuk aktualnya itu teman-teman lihat di tanaman cabai teman-teman sendiri gitu. Oh ini buah cabai saya berlubang ini, ternyata bukan cuma diserang lalat buah loh, bisa juga terserang ulat kayak gitu. Oh bunga-bunga cabai saya ini rontok bukan cuma gara-gara kurang fosfor, kurang kalium atau kurang kalsium dan lain sebagainya loh. Rupanya putik-putik cabai saya ini atau bunga-bunga cabai saya juga dihajar sama ulat loh gitu loh. Jadi banyak faktornya, kita nggak bisa memvonis ini rontok kurang kalsium, ini rontok kena ulat gitu. Nggak bisa memvonis terlalu cepat. Kenapa saya bilang nggak bisa? Kita harus tengok keadaan lapangannya. Jangan sampai dia kena ulat kita semprotnya kalsium. Tanaman cabai kalau kelebihan kalsium rontok juga, kurang kalsium rontok juga, dia harus berimbang. Terus jangan sampai tanaman cabai kita ini ternyata kurang kalsium, kita malah nyemprot untuk ulat. Ya nggak bisa juga. Dia rontok gara-gara dimakan ulat, kita semprot kalsium. Dia rontok gara-gara kurang kalsium, fosfor atau kalium, kita nyemprot untuk ulat. Ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi lihat keadaan nyatanya gitu loh. Lihat nyatanya tanaman cabai kita ini seperti apa, tanaman kita seperti apa. Jangan melihat satu problem, kita langsung mencari solusi spontan agar ini cepat selesai. Nggak bisa, lakukan kajian dulu, lakukan penelitian ringan dulu gitu loh. Karena kita petani ini harus rajin-rajin meneliti gitu loh. Karena kalau kita berpatokan pada insektisida, pada fungisida, pada pestisida, sulit. Simulasinya begini. Pestisida itu adalah produk dagang. Nah, pabrik-pabrik yang memproduksi pestisida ini pasti mereka mencari untung gitu loh. Saingan antara pabrik-pabrik pestisida ini, ya pasti kan mereka bersaing. Kalau nggak bersaing, kalau nggak ada ulat, nggak ada kutu, nggak ada jamur, ya nggak laku dong produk mereka. Gitu loh. Ini apa namanya? Simulasi ringannya, simulasi simpelnya seperti itu. Kita nggak bisa terpaku rontok, oke semprot ini. Layu, semprot ini, nggak bisa. Lakukan kajian ringan dulu di tanaman kita. Sebelum kayak hari ini saya gunakan insektisida berbahan aktif yang ini, terus mereknya yang ini, katakan yang gitu. Barang-barang aktif A, mereknya A, katakan gitu ya. Terus teman-teman juga menggunakan yang sama. Boleh-boleh saja kalau serangan hama kita itu sama, gitu loh. Tapi untuk lebih jelasnya, sebelum menggunakan merek pestisida yang direkomendasikan, yang belum pernah kita gunakan, sebaiknya kita uji coba dulu. Contohnya kayak tadi kan, Profeton ini kan insektisida yang hari ini kita pakai itu kan sudah sering kita gunakan untuk pencegahan untuk ulat tuh. Nah, nyatanya pada saat kita lagi nge-mix, pada saat kita lagi ngaduk pestisida pun, kita ambil serangganya, kita tes dulu gitu loh. Dosis sekian nih mati nggak gitu loh. Karena kita pun nggak bisa terlebih dosis dan nggak bisa juga terkurang dosis. Terlebih dosis dia bisa resistensi kalau dia nggak mati, terkurang pun bisa kayak gitu. Jadi berimbang. Makanya sering mungkin teman-teman baca ya di artikel-artikel mungkin ya, atau di video-video, pemupukan berimbang, pestisida berimbang. Berimbang itu apa sih gitu loh. Berimbang itu pada saat kita nyemprot, hamanya itu bisa berkurang atau mati, atau bisa dicegah. Terus tanaman cabai kita juga bisa terawat gitu loh. Kalau terlalu berlebih kita nyemprot, bisa-bisa hamanya mati, tanaman cabai kita yang rusak gitu loh. Kalau dosisnya terlalu kecil pula, bisa-bisa kita nyemprot, tanaman cabai kita nggak mati tapi hamanya makin banyak gitu loh. Makanya banyak kan artikel atau video itu mengatakan pupuklah secara berimbang, pestisida lah secara berimbang. Berimbang di sini artinya itu seperti itu. Jangan salah
persepsi gitu loh. Saya ngasih tips ini bukan untuk petani senior ya, untuk petani-petani pemula. Karena saya juga pemula gitu, untuk di tanaman cabai. Ya, oke ya teman-teman ya, mungkin itu saja video yang saya bisa bagikan. Mungkin sudah panjang sekali video ini gitu loh. Tapi saya rasa perlu dan penting harus saya bagikan kepada teman-teman, makanya saya buat videonya ini. Oke ya, mungkin bagi teman-teman yang memiliki beberapa pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, atau follow saya di Instagram @abdul_pradipta. Nanti juga di video selanjutnya akan saya buatkan juga progres dari penyemprotan hari ini, atau hasil dari penyemprotan hari ini itu gimana, maksimal nggak saya semprot hari ini untuk pencegahan ulat atau pembasmian ulat ini tadi. Oke, terima kasih, salam sehat dan sukses, terus semangat bagi seluruh petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video selanjutnya.